baru ke Mas Apres. Oke. Ini saya coba share screen. Ternyata ini ada problem. Oh, Mas, santai. Oh, saya mau share screen. Ini saya lagi woro-woro, Mas. Biar ayo datang. Oh iya, ini sudah bisa. Oke, kelihatan ya? Mbak Ica kelihatan ya? Ini PowerPoint saya, Mbak ya? Kelihatan, Mas. Oke. Mas Apres, mohon maaf kalau di tengah-tengah nanti ada yang masuk, diklik aja, mohon maaf, Mas. Oke, nanti saya langsung admit. Makasih banyak, Mas Apres, mohon Ya, maaf. sama Mbak. Oh ya, ini nanti kalau misalnya terputus-putus, minta tolong dikabari ya Mbak ya, supaya saya nanti ulangi. Semoga sih lancar sampai akhir nanti. Amin. Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya, Mbak Ica yang sudah jadi host acara ini, kemudian Mas Tommy, kemudian Mas Niko, kemudian ada Mas Loren, ada juga ini Mirda, mahasiswa saya dulu, ikut bergabung. Nah, mohon izin untuk presentasi singkat, nanti kita fokus ke diskusinya. Yang pertama ini adalah terkait apa yang ingin saya sampaikan, itu adalah sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya Indonesia ini sudah cukup ambisius untuk menangani perubahan iklim, dan kita bisa melihatnya melalui Nationally Determined Contribution atau yang sering kita dengar NDC begitu ya, pemerintah menyebutnya, dan itu sudah disubmit ke UNFCCC bulan lalu kalau tidak salah, dan itu baru. Nah, kita bisa melihat apakah itu ambisius atau tidak komitmen Indonesia berdasarkan apa yang sudah disubmit ke Indonesia ke UNFCCC. Nah, saya sedikit memberikan background tentang kondisi internasional ya, karena background saya ini hubungan internasional, jadi saya ingin memberikan sedikit background terkait apa yang terjadi di dunia internasional. Yang pertama adalah ini tulisan saya ini publish Desember tahun lalu, ini kaitannya dengan Climate Ambition Summit. Ketika itu negara-negara yang ambisinya meningkat itu coba dikumpulkan untuk membuat semacam conference gitu ya. Kemudian diminta untuk menyampaikan ambition-nya yang terbaru. Jadi komitmen iklim yang lebih ambisius lah, ibaratnya seperti itu. Tetapi dari 190-an parties atau anggota dari UNFCCC, itu hanya 75 parties yang hadir. Jadi ini nggak sampai 50% yang hadir. Kemudian itu kan membuat kita bertanya-tanya ya, bagaimana nasib penanganan perubahan iklim ke depannya, ketika ya harusnya kalau mau menangani perubahan iklim ya 100% harus berkontribusi. Tidak boleh hanya 75 parties atau kurang dari 50%. Dan sayangnya Indonesia tidak ikut pada waktu itu ya di Climate Ambition Summit ini. Padahal Indonesia termasuk top 10 emitter greenhouse gases gitu ya. Kemudian apakah perjanjian Paris ini masih menjadi terobosan untuk penanganan perubahan iklim ke depannya, ketika tidak banyak negara yang mau berambisi lebih untuk penanganan krisis iklim ini. Kemudian mengapa sih Indonesia tidak ikut? Ini kan menjadi pertanyaan besar ya. Selanjutnya, situasi global itu saya mau mulai dengan Emission Gap Report tahun 2020. Secara sains itu sudah jelas nyata bahwa komitmen negara-negara di dunia ini ketika dikombinasikan, ketika dikompil jadi satu, itu ternyata belum cukup untuk membatasi pemanasan global sampai 1,5 derajat Celcius. Apalagi 2 juga masih dirasa kurang. Berarti perlu ambisi yang lebih lagi nih untuk penurunan target penurunan emisinya. Kemudian ini ada satu info lagi, ketika semuanya sudah memenuhi ambisinya yang sudah disubmit itu, yang belum diupdate begitu ya, itu ditemukan bahwa total global emission itu on track menuju 53 gigatons carbon dioxide equivalent
pada tahun 2030. Sementara untuk mencegah pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius, itu kita threshold-nya itu 25 gigaton, ya, CO2 equivalent by 2030. Itu kita double gitulah istilahnya. Jadi perlu double ambisi lagi untuk bisa mencegah itu terjadi. Nah, kemarin itu background-nya itu, situasi internasional itu ketika Climate Ambition Summit itu top emitter tuh tidak banyak yang gabung, misalnya US, Australia, Rusia, Brasil, Meksiko, Saudi Arabia, dan Indonesia itu tidak ikut. Makanya itu sangat disayangkan sekali. Nah, karena kenapa ya, ini apa namanya, background-nya begitu ya, dengan melihat peta, ini saya ambil dari Climate Watch data, ternyata dari 190-an parties itu hanya 53 yang sudah menyatakan intensi mereka bahwa mereka ingin meningkatkan ambisi iklim. Nah, 111 sudah update, Indonesia sudah update itu, bulan lalu, warnanya sudah oranye tapi belum biru ya, karena ambisinya masih sama. Jadi dulu itu ambisi Indonesia 26% pengurangan emisi, kemudian meningkat nih di tahun 2016 di NDC pertamanya itu 29%. Dan sekarang di updated NDC tidak meningkat, sama saja 29%, berarti tidak ambisius berdasarkan, data ini tidak ada perubahan begitu ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan karena nanti ketika tidak banyak negara yang mau ambisi untuk meningkatkan, target penurunan emisi, tentunya nanti kita bisa menemukan atau tragedi of the common itu bisa terjadi begitu ya. Jadi ibaratnya, atmosfer ini kan sebagai carbon sink, kemudian negara-negara menganggap, "Ah, nggak papalah kita, apa namanya, tetap melakukan bisnis as usual. Toh negara-negara lain juga melakukan hal yang sama untuk mencapai economic growth." Nah, kalau semuanya berpikiran seperti itu, maka kejadian tragedi of the common bisa saja terjadi dengan, dampak perubahan iklim yang semakin intensif dan, tentunya, membahayakan kita semua dan semua lapisan masyarakat. Nah, kemudian saya ingin sedikit memberikan penjelasan, mungkin di sini teman-teman sudah familiar gitu ya, tapi ini karena direkod mungkin nanti ada yang melihat videonya, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit, apa sih yang dimaksud dengan mengurangi 29% dan 41%, basisnya apa sebenarnya. Jadi kalau terlihat 29%, wah kelihatan besar gitu ya, 30% ya. Tapi perlu kita beritahu juga 29% ini dasarnya apa sih sebenarnya? Kalau mengacu pada NDC yang disubmit, itu ternyata mengurangi 29% dan 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, itu basisnya adalah tahun 2030. Jadi dibuat skenario, kalau Indonesia melakukan, bisnis as usual sampai 2030 itu total emisinya berapa sih? Dan di situ dilihat bahwa greenhouse gas emission kita di tahun 2010 itu adalah 1.334, million ton CO2 ekuivalen. Sementara 2030 dengan business as usual, itu nanti emisi kita mencapai 2.869, million ton CO2 ekuivalen. Nah, kan ini kan dari 2010 sampai 2030 kan terus meningkat nih. Nah, kita menguranginya itu bukan dari basis 2010-nya, tetapi dari basis 2030-nya. Kalau saya tidak salah menangkap ya, kalau dengan melihat tabel ini. Makanya nanti dengan CM1 ini maksudnya skenario dengan 29% ini emisinya jadi 2034. Kalau dengan, skenario 41% jadi 1927. Jadi sebenarnya itu tetap meningkat begitu ya. Jadi emisi kita tuh tetap meningkat karena targetnya itu di 2030. Mungkin nanti kita bahas lagi kalau misalnya masih membingungkan gitu ya. Tapi kita lihat, negara-negara lain itu misalnya Brasil, itu bisa kita lihat commits to reduce, di tahun 2025 by 37% compared with 2005. Jadi basisnya itu tahun 2005. Jadi bukan tahun yang akan mendatang, tapi 2005. Sementara UK juga hal yang sama, itu mengurangi 68% by 2030 compared to
tahun 1990. Jadi komparasinya itu tahun-tahun ke belakang gitu ya. Jadi memang negara-negara ini memang setnya itu beda-beda tahunnya. Dan Indonesia itu memang setnya mungkin saya bilang agak unik karena skenario di masa depan gitu ya 2030. Mungkin karena ini berkaitan juga dengan Indonesia ini masih mau mencapai peak emisinya di tahun 2030. Nah, apakah target NDC terbaru Indonesia sudah cukup ambisius? Nah, di sini saya memberikan beberapa fakta yang saya temukan di NDC. Mungkin nanti kita bisa bahas bersama. Kira-kira sudah ambisius belum sih? Mungkin ya ada beberapa poin yang memang itu baik tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Tapi ini beberapa poin yang mungkin perlu kita kritisi bersama. Yang pertama, net zero awalnya itu 2070. Nah, maksudnya net zero ini apa sih? Jadi di Climate Ambition Summit itu negara-negara juga berkomitmen untuk mencapai net zero by 2050. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kemudian tidak ada emisi yang keluar sama sekali begitu ya, tetapi emisi yang dikeluarkan negara kalau bisa itu dibuat zero atau di-offset, istilahnya itu offsetting karbon gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan 100, ya kita harus bisa menyerap 100. Nah, menyerapnya dengan cara apa? Ya bisa dengan program-program yang bisa meningkatkan kapasitas absorpsi CO2 ekuivalen itu, misalnya dengan reforestasi, kemudian menanam mangrove, dan lain sebagainya. Nah, ini awal-awalnya tuh bulan Januari, Februari, Maret, itu mungkin saya masih dengar ikut-ikut webinar gitu ya, masih targetnya 2070, tapi masih gonjang-ganjing gitu, kemudian sekarang kemarin terakhir update-nya 2060 or sooner. Nah, ini sih menjadi lebih baik gitu ya daripada 2070, tapi saya rasa 2060 juga masih kurang, karena yang ya namanya target kan harus ambisius ya, ketika kita ngesetnya 2060 ya itu berarti ya bisa dinilai sendiri, orang seharusnya 2050 kenapa kita ngesetnya mundur 1 dekade, dan itu saya rasa 1 dekade itu waktu yang cukup lama ya, dan itu kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Kemudian mengacu pada long term strategy low carbon and climate resilience 2050 Indonesia yang juga sudah disubmit, itu menyatakan emisi puncak kita tahun 2030, jadi sampai 2030 itu kita masih terus meningkat ini emisinya. Baru nanti akan berkurang setelah 2030, kalau saya tidak salah menafsirkan ya. Kemudian target penurunan emisi tetap sama, 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Jadi tidak ada hal yang baru dalam target penurunan emisi ini. Kemudian masih menggunakan batu bara sebagai salah satu sumber suplai energi utama hingga tahun 2050. Jadi kalau bisa dilihat itu di diagram pie itu ya, persentase suplai energi primer ini di tahun 2050 itu ditargetkan energi baru dan terbarukan 31%, batu baranya 25%, minyak bumi 20%, dan gas 24%. Nah, ini kan berarti yang energi baru dan terbarukan itu baru 31%, dan saya rasa ini masih sangat kurang gitu ya, karena batu baranya juga masih seperempat sendiri ya. Sementara minyak bumi dan gas juga termasuk fossil fuel juga, jadi saya rasa ini perlu kita perhatikan bersama, apakah tidak ada alternatif lain. Kemudian disebut juga ada moratorium hutan primer dan diklaim bahwa Indonesia sudah mengurangi deforestasi ya, mengurangi laju deforestasi, dan ternyata memang betul dengan adanya moratorium itu menurut eh, data dari Global Forest Watch ya kalau nggak salah ya. Ini saya lupa mencantumkan sumbernya. Tapi ini bisa dilihat dari tahun 2016 mulai turun. Tapi laju deforestasi itu masih ada begitu ya. Dan saya kurang tahu, mungkin nanti teman-teman yang ada di lapangan bisa melihat bahwa data di lapangan mungkin lebih masif lagi ketika kalau kita teman-teman bisa melihat apa namanya kejadian di lapangan, karena mungkin ada illegal deforestation yang itu tidak tercatat begitu ya. Kemudian disebutkan juga di NDC itu kebijakan biodiesel B30 dengan menggunakan palm oil tentunya. Sementara ini juga masih kontroversial gitu ya. Karena ketika kita menerapkan biodiesel B30 tentunya ini akan memboost industri kelapa sawit. Nah, dikhawatirkan sih terjadi ekstensifikasi besar-besaran lahan sawit yang sekarang itu sudah masif ya.
Jadi jangan sampai nanti larinya ke apa namanya, ekspansi, tapi kalau bisa sih ke intensifikasi dari lahan sawit yang sudah kita punya. Jangan sampai menambah atau, mengurangi atau berdampak pada deforestasi lagi. Nah, itu target di sisi mitigasi ya. Nah, ketika kita berbicara, ambisi iklim, tentunya tidak hanya mitigasi, ada juga adaptasi. Nah, bagaimana dengan target adaptasi kita? Nah, tentunya, kemarin ada juga Climate, Adaptation Summit dan yang pertama dan memang adaptasi ini semacam mendapat, porsi yang kurang gitu ya dan ini pelan-pelan sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah juga. Dan di NDC yang terbaru bisa diapresiasi bahwa itu semakin detail, semakin banyak dibandingkan dengan NDC yang pertama, tetapi mungkin masih ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi, karena beberapa target itu untuk adaptasi masih belum clear gitu ya, beda dengan mitigasi yang targetnya 29% dan 41%. Nah, adaptasi ini targetnya apa? Bagaimana kita mengukurnya? Misalnya contohnya di ini adalah satu tabel yang saya ambil dari NDC terbaru Indonesia. Yang pertama, key programnya Sustainable Agriculture and Plantations. Strateginya apa? Mainstreaming atau integrating climate change adaptation into agricultural sector, especially for strategic commodities. Kemudian aksinya apa? Identifikasi, kemudian development and implementation of best practice for farmers economic empowerment. Nah, ini aksinya itu tapi konkretnya apa gitu loh. Apa namanya? Targetnya apa? Yang diidentifikasi seberapa? Kemudian enhancing management and provision of ecosystem service in agricultural sector. Kemudian development of financing scheme for agriculture. Tapi bentuknya apa, jumlah besaran, financing-nya berapa, itu masih belum jelas di sini. Nah, mungkin ini yang bisa perlu dikembangkan lagi, targetnya harus jelas supaya kita bisa mengukurnya bersama. Jadi kita bisa ngecek ada progres atau tidak dari target yang sudah atau janji yang sudah di-submit ke UNFCCC ini. Ini saya ngulik beberapa NDC yang di-submit beberapa negara lain gitu ya. Salah satunya Vanuatu dan saya nilai mungkin ada sedikit kejelasan, misalnya targetnya by 2022, 80% of agriculture SMEs and private sector operators are able to generate sufficient income. Jadi pendapatan masyarakat di sektor agriculture ini cukup paling tidak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan kebutuhan pangan mereka. Jadi ketika itu mereka secara finansial tercukupi, ketika ada disaster mereka bisa daya lentingnya itu terbentuk begitu ya, ketika ada masa-masa sulit. Kemudian target kedua 2030 100% bisa diidentifikasi income-nya, eee, income-nya naik khususnya di 6 provinces have been implemented misalnya. Jadi targetnya itu jelas dan kita bisa mengukur. Nah, ini yang masih perlu dikembangkan lagi menurut saya dari NDC Indonesia kalau nanti ada kesempatan untuk diupdate lagi. Tetapi beberapa kali itu disebutkan ketika mungkin Pak Jokowi ikut Climate Adaptation Summit, kemudian di beberapa webinar yang saya ikuti, bahwa KLHK itu punya target 20.000 program kampung iklim atau proklim ya, mungkin rekan-rekan sudah banyak mendengar. Ini targetnya, 2024 ada, program kampung iklim di Indonesia. Saya rasa ini targetnya cukup ambisius, tapi, balik lagi ini kan hanya janji ya, janji komitmen ya, dan, itu harus kita kawal bersama. Implementasinya saat ini seperti apa sih? Saya coba cek, nanti teman-teman bisa cek di sistem registry nasional dan saya rasa jumlahnya masih jauh dari 20.000 ini yang terdaftar, ya. Nah, ini tantangan lain juga ketika kita ambisi yang target yang sangat ambisius ini, implementasinya bagaimana di lapangan, apakah benar-benar bisa dilakukan? Kemudian ada juga nih, di NDC itu disebutkan, kita akan membuat kajian kerentanan. Jadi kita bisa memetakan nih daerah-daerah mana yang rentan melalui aplikasi SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan gitu ya kalau 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 nggak salah kepanjangannya. Nah itu di peta di pojok kanan atas kita bisa cek nih, oh daerah-daerah mana saja nih yang kira-kira rentan atau rawan, itu warnanya merah gitu. Tapi sayangnya
ketika saya cek, saya zoom gitu ya, ada beberapa yang masih hilang gitu ya. Jadi belum lengkap seluruh Indonesia dan ini tantangan lain untuk bagaimana mendapatkan data, kerentanan di seluruh Indonesia kita mapping, jadi benar-benar resource adaptasi yang tentunya terbatas, dana terbatas itu bisa tepat sasaran ke daerah-daerah yang memang paling rentan di Indonesia. Kemudian ada juga sistem registry nasional, jadi kita bisa mendata program-program adaptasi atau mitigasi apa saja sih yang sudah dilakukan di Indonesia gitu ya. Itu sudah mulai mulai dibuat, ini salah satu poin bagus lah yang bisa kita highlight. Tapi masih perlu dikembangkan karena beberapa data itu saya rasa masih belum update ya. Karena saya sempat sudah wawancara beberapa NGO, kemudian beberapa, eee, dinas lingkungan hidup, mereka sudah melakukan, program adaptasi, tapi ketika saya cek di SRN, "Loh kok nggak masuk?" Gitu. Jadi kayak nggak sinkron data di peta dengan data yang ada di lapangan. Kemudian salah satu hal yang menarik lagi, Indonesia ternyata mulai melirik, isu ocean dalam upaya adaptasi perubahan iklim ya. Jadi mulai mulai diangkat dalam negosiasi-negosiasi internasional di UNFCCC gitu. Kemudian, eee, apa sih kerugian kita ketika kita tidak meningkatkan ambisi iklim kita? Yang pertama, naming and shaming, ini dari istilahnya dari Faulkner ya, kalau saya ingat, istilah ini. Jadi ketika kita ambisinya rendah, tentunya ketika kita kumpul dengan negara lain setiap tahun melalui Conference of the Parties yang tahun ini ada di Glasgow, itu kita tentunya akan merasa malu gitu ya, target negara lain ambisius, mungkin ada negara, dengan kemampuan ekonomi masih di bawah kita, tapi targetnya lebih ambisius, itu kan tentunya akan mempermalukan citra internasional Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia itu apabila, eee, kita lihat sebenarnya punya track record yang baik gitu ya, misalnya kita pernah jadi host untuk COP di Bali, kemudian, menelurkan Bali Plan Action, saya rasa ini perlu dipertahankan begitu ya. Kemudian kalau kita tidak meningkatkan ambisi iklim itu kita akan meningkatkan risiko bencana yang akan kita alami gitu ya. Jadi bencana kan sudah sering terjadi, beritanya juga sering kita dengar gitu ya. Banjir di mana-mana, kemudian kalau pas lagi musim kering ya kekeringan di mana-mana menyebabkan, gagal panen para petani. Nah, itu akan meningkatkan risiko kita sendiri kalau kita tidak concern untuk meningkatkan ambisi iklim kita. Kemudian akses pendanaan internasional juga bisa berkurang karena tentunya kita kehilangan kesempatan untuk menarik investor energi bersih dan, terbarukan gitu ya. Karena ketika kita punya ambisi iklim yang, eee, ambisius, tentunya itu bisa menarik perhatian investor yang mau invest di energi bersih dan terbarukan. Misalnya Tesla nih kemarin dengar-dengar, mau apa sih, Pak Jokowi telepon, Elon Musk atau kontak dengan Elon Musk, kemudian menjajaki peluang itu. Sementara kalau Indonesia sendiri kurang ambisius, ya itu tentunya tidak menarik gitu ya untuk ada investor asing masuk ke Indonesia. Dan kalau kita tidak fokus, apa namanya, meningkatkan ambisi iklim, itu juga bisa kita akan kehilangan peluang penciptaan lapangan kerja. Joe Biden ketika kampanye dia bilang bahwa ketika kita fokus pada isu perubahan iklim, fokus menciptakan energi baru dan terbarukan, itu kita akan menciptakan paling tidak 10 juta lapangan kerja baru, ya, decent job gitu ya untuk masyarakat. Nah, kalau kita tidak fokus itu, ya kita tidak akan, ada peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini juga ada data dari risetnya Bappenas tahun 2019 ya, ketika kita tidak meningkatkan ambisi iklim, itu kita akan kehilangan 0,5% pertumbuhan PDB hingga 2030. Nah, saya rasa ini adalah beberapa kerugian yang bisa kita alami kalau kita tidak meningkatkan ambisi iklim. Nah, apakah kebijakan itu bisa berubah? Tentunya bisa. Itu bisa berubah ketika ada tekanan internasional dan juga dari domestik. Jadi ketika tekanan internasional itu masif, maka Indonesia akan berpikir 2 kali untuk meningkatkan, apa namanya,
ambisi iklimnya lebih baik lagi. Dari sisi domestik tentunya juga ya, ketika banyak tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, salah satu hal yang menarik adalah mulai tahun 2019 itu gerakan aksi iklim tuh mulai banyak di Indonesia. Ini salah satu mungkin berkaitan dengan Greta Thunberg ya, aksi Greta Thunberg kemudian sampai di Indonesia juga itu hype-nya. Kemudian muncul banyak sekali kelompok-kelompok pemuda yang fokus dengan isu lingkungan, misalnya Extinction Rebellion, kemudian ada Jeda untuk Iklim, kemudian masih ada banyak lagi kelompok-kelompok muda yang fokus terhadap isu lingkungan. Kemudian itu gerakan iklim ini terus meningkat, ya, tetapi memang belum cukup untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, ini menurut studinya Erika Chenoweth, ini adalah profesor dari Harvard, itu mengatakan bahwa perlawanan kekerasan kemungkinan besar dapat berhasil apabila melibatkan 3,5% dari total populasi. Nah, sayangnya belum sampai di situ ya, tetapi saya rasa ini terus tetap akan naik ya. Sayangnya kemarin itu sempat terhantam Covid ya, jadi momentumnya agak hilang sedikit, kehilangan momentum gerakan-gerakan aksi iklim ini karena kemudian karakteristik gerakan aksi iklim kan sebenarnya mereka turun ke jalan, kemudian menarik perhatian massa gitu ya. Tapi ketika itu dilaksanakan secara online saya rasa, eee, agak kurang untuk bisa menarik, simpati masyarakat lebih luas lagi, gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya, nanti kita sambung diskusi ya. Saya kembalikan ke Mbak Ica, terima kasih Mbak. Mas Apres, terima kasih. Menarik ya, Sama-sama. presentasinya menarik. Ada gambaran apa tentang kebijakan yang apa yang koheren, kemudian sebenarnya posisi kita juga apa sebagai aktor non negara juga bisa mempengaruhi kebijakan tersebut gitu. Sebelum apa namanya, daripada saya banyak nanya nih atau banyak ngobrol, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau memberikan apa ya, tanggapan mungkin bagi Mas Apres? Ada nih, ada yang angkat tangan. Oke, siapa? Muhammad Fadil ya? Fadil ya? Oke, silakan. Cek, Eh, cek, Halo Fadil. sebelumnya, ya, selamat sore Pak Mas Stefanus. Halo, selamat sore Mas Fadil. Ya, sore. Oke, selamat sore. Saya Muhammad Fadil Hagitsa dari Indramayu. Izin menanggapi sekaligus mau bertanya juga ya. Mohon maaf tadi saya baru gabung, tapi ini juga saya juga kebetulan ini lagi numpang juga lagi nyari wifi soalnya bukan wifi jaringan soalnya saya lagi di pedesaan jadi saya numpang di salah satu tempat makan. Mudah-mudahan sih nggak diusir Satpol PP nih. 20 Iya. menit ya? Hah? 20 menit. 20 menit nantinya nih. Saya juga lagi break dulu nih karena mau tanya. Mudah-mudahan nggak diusir nih. Oke, mungkin ini izin menanggapi juga ya terkait dengan yang mungkin gerakan-gerakan iklim ya. Saya juga melihat ini fenomena memang sudah begitu masif ya. Apalagi masa pandemi itu betul-betul memanfaatkan era digital yang menyuarakan iklim kan gitu. Banyak yang dari sektor energi, dari sektor sisi mangrove dan sebagainya. Kebetulan saya juga ikut dalam salah satu komunitas iklim sama di salah satu mangrove juga. Dan saya juga melihat bahwa memang di fenomena-fenomena ini juga masih banyak yang mungkin belum terlaksananya dengan ada perubahan. Apalagi kemarin saya sampai lihat di Green Summit di salah satu televisi swasta itu yang minggu kemarin itu saya jujur itu menarik perhatian banget dari kutipannya, mohon maaf, engkong kita engkong Lord itu mengatakan gini, ketika misalkan finansial akan meningkat, maksudnya finansial meningkat itu akan serba bisa semuanya. Maksudnya dalam hal apa gitu? Padahal sebenarnya yang harus dipikirkan masalah iklimnya, bukan ke finansialnya kan gitu. Itu kan jadi perhatian kita. Apalagi mungkin masa pandemi. Kita tuh harus pikirkan sehatnya dulu. Kalau ada yang mengatakan bahwa kesehatan itu harta yang paling berharga dibandingkan dengan kesehatan mungkin harta yang mungkin berupa cuan. Yang akhirnya juga kita menyikapi dengan hal tersebut bahwa memang sehat itu lebih penting dibandingkan dengan uang. Mungkin uang kita punya segalanya, tapi kalau misalkan sehat,
atau mungkin krisis iklim, akhirnya apa yang terjadi? Uangnya kan akan berkurang terus, kan gitu. Itu yang jadi persoalan saya yang sampai sekarang belum ada perubahan. Apalagi mungkin kemarin dari Menteri BUMN juga terus memberikan statement bahwa misalkan sektor Pertamina, sektor PLN dan sebagainya akan di-upgrade, maksudnya tanda kutip upgrade itu untuk mengubah transisi energi terbarukan. Nah, saya juga mau bertanya juga ke Mas Stanianus itu juga terkait dengan ini nih, yang masa transisi yang pertama. Transisi energi BUMN itu akan mencanangkan akan transisi ke Pertamina sama PLN. Misalkan akan menghapus dengan batu bara dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum ada terlihat tuh tanda-tandanya. Mungkin akan terjadi misalkan energi terbarukan itu akan ada memang. Tetapi kan kayaknya tuh istilahnya kayak ganti baju gitu. Khawatirnya kayak ganti baju aja, tapi sistemnya masih sama gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana ini menyikapi hal tersebut gitu. Apalagi ini juga justru memprihatinkan dari sikap pemerintah kita, kebijakan kita tuh masih belum ada perubahannya kan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalahnya gini, masyarakat adat itu ya ini apalagi kompleknya ke sosiologi kan, Kaica itu kan dari pojok ekososiologi juga. Nah, ini juga berdampak juga ke sosial. Masyarakat adat ini juga sekarang lagi diperjuangkan. Kenapa diperjuangkan? Karena kan masyarakat adat tahu bahwa memang segala alam itu memang dari masyarakat adat. Kita contoh ngambil di Sangihe gitu. Di Sangihe itu kan kita tahu ya banyak fenomena yang istilahnya ini munir kedua kan gitu. Karena ada yang meninggal diracun saat pesawat, bahkan juga sampai tetap ngotot kan gitu. Bahkan juga ada yang mungkin memenangkan istilahnya melegakan segala cara, akhirnya melobi di wilayah Kementerian SDM. Itu yang jadi persoalan juga kan gitu di Sangihe. Sama gini, di sana tuh mereka itu juga sama menambang gitu ya, menambang itu rakyat mereka tuh maksudnya rakyat di Sangihe itu menambang juga, tapi nambangnya dengan konvensional. Bahkan juga kemarin saya sempat dari Jatamnas itu Bang Mera Johansyah itu mengatakan gini, sampai akhirnya Menteri SDM itu harus kenapa sih harus protesnya ke pengambang gitu, padahal rakyat sana juga melakukan pertambangan kan gitu di Sangihe. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sih penguatan dalam hukum masyarakat adat tersebut? Apa faktornya pada ekonomi sama alam itu? Dan bagaimana solusi yang mengucut pada kekuatan hukum di masyarakat adat itu? Mungkin itu sih pertanyaan saya dan tanggapan saya. Kalau pinjaman Mama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil. Fadil ini mahasiswa UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi aktif ikut gerakan-gerakan. Terus kemarin juga ikut kelas jurnalisme perubahan iklim. Banyak baca, banyak diskusi gitu di kelompok. Mungkin banyak yang ditanyakan, tapi tadi poinnya untuk Mas Apres ada 2 ya, mengenai tadi transisi energi ini bagaimana sih sebenarnya, terus kebijakannya kelihatannya belum ada perubahan, inti pertanyaannya itu. Silakan Mas Apres, terima kasih. Terima kasih Fadil. Ini lagi di Indramayu ngapain nih? Main atau emang rumahnya Indramayu ya? Aslinya Indramayu. Iya, emang aslinya Indramayu, cuman saya lagi di pedesaan gitu. Karena lagi ngurusin rumahnya ada yang terbengkalai. Apalagi kemarin itu saya tuh sebenarnya sempat ngungsi juga tuh, karena ada sebagian keluarga yang positif. Jadi ngungsi ke rumah lama, dan juga sampai sekarang akhirnya tertarik buat nanti kita mau beresin rumah lama. Tapi kendalanya itu karena pencari jaringan ini nih. Karena pencari jaringan ini akhirnya saya cari-cari nih tempat makan mana sinyal yang stabil kan gitu. Soalnya di rumah saya nggak stabil jaringannya gitu. Oke, thank you Dil. Oke, menarik ya pertanyaan Fadil ini. Bagaimana sih kemudian kita transisi dari energi fossil fuel kemudian ke energi baru dan terbarukan gitu ya. Nah, ini PR yang lumayan berat ya, karena ini menyangkut political will dari pemerintah. Ketika pemerintahnya masih pengen pakai batu bara, ya agak susah untuk mengubah kebijakan itu. Karena kita tahu sendiri itu investasi ke batu bara itu masih berlangsung ya hingga
hingga sekarang ya. Kalau nggak salah ada PLT batubara yang sedang dibangun di Banten kalau nggak salah, entah itu sudah selesai atau masih berjalan. Jadi itu masih terus dilakukan karena by strategi kemudian rencana itu Indonesia itu sudah menyatakan secara jelas bahwa Indonesia akan mencapai peak emissionnya 2030. Jadi sampai 2030 ini kayak kesannya itu masih mau ngejar besar-besaran pakai batu bara gitu loh. Jadi kalau saya tidak salah tangkap dari apa yang disampaikan di NDC, kemudian disampaikan di beberapa webinar, peak emissionnya 2030. Sementara itu kita sudah harus mikir bagaimana menguranginya, tapi kita masih fokus ke mencapai peak emission 2030. Itu sih yang masih disayangkan, dan memang kita harus terus terus bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah nih. Karena sebenarnya NDC itu tidak saklek, ketika kita bisa mempengaruhi pemerintah itu bisa diupdate sewaktu-waktu. Nah, tinggal bagaimana nih caranya kita untuk menekan pemerintah supaya please jangan invest di energi batu bara lagi dong, karena itu sudah secara saintifik ya itu tidak mendukung upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Sementara berulang kali diplomat kita atau kemudian Presiden Joko Widodo selalu menyatakan bahwa Indonesia itu negara yang vulnerable. Nah, ketika sudah sadar bahwa Indonesia ini negara vulnerable, kita harus melakukan sesuatu yang lebih ambisius dong untuk menyelamatkan Indonesia itu sendiri. Makanya ini juga masih sulit untuk dilaksanakan gitu ya. Karena target di 2050 juga batubara masih 25%, dan itu saya rasa masih sangat masif karena yang lain masih minyak, masih gas. Salah satu alasan yang sering disampaikan ketika ada pertanyaan itu muncul ketika ikut webinar atau saya pernah ngobrol dengan beberapa orang dari pemerintah. Nah, batubara itu masih sangat efisien gitu ya, masih sangat efektif dan murah, makanya pemerintah masih pakai itu karena ya economic growth jadi semacam satu-satunya tujuan gitu ya. Economic growth supaya memboost itu lebih kencang lagi, ya kita pakainya batu bara karena kita masih punya banyak batu bara begitu. Pasti alasannya seperti itu. Ya meskipun kita masih punya banyak batu bara, tetapi kan kita juga masih punya banyak sumber energi lain yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Secara alam kita kan di daerah tropis, sinar matahari banyak, bagaimana kita manfaatkan itu. Kemudian angin juga banyak, kita dikelilingi oleh banyak lautan. Nah, apakah kita tidak bisa manfaatkan itu? Apakah hanya fokus di batu bara? Jadi pertanyaannya itu. Jadi ada alternatif, tapi kenapa tidak fokus di alternatif itu? Untuk yang pertanyaan yang kedua terkait masyarakat adat, mungkin bisa dibuka umum aja ya Mbak Ica, karena saya tidak mendalami. Itu mungkin ada rekan-rekan yang mungkin lebih paham dari saya. Kebetulan Mungkin tadi Niko pertanyaan Fadil juga ini apa sih nanya tentang masyarakat adat itu juga bukan kajian saya. Ini kelihatannya yang cocok jawab nih Mas Niko atau Pak Tommy nih yang memang punya kompetensi di bidang itu. Atau yang lainnya silakan mungkin mau menanggapi. Kebetulan pengetahuan saya juga terbatas di bidang itu ya di masyarakat adat. Silakan Pak Tommy atau Mas Niko. Mungkin Pak Niko dulu ya. Saya juga tidak terlalu banyak ini sih. Mas Niko, ini tadi Mas Niko ini ada ini masalah apa di internet? Coba Mas Niko, apa bisa ditanggapi nih Mas? Ini nanya masyarakat adat nih, kayaknya cocok nih domainnya Mas Niko. Iya Bu Ica, saya itu tidak menangkap diskusinya Mas Fadil tadi, jadi kurang ini tidak nyambung gitu. Tadi sih sebenarnya Fadil ini mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, lagi di Indramayu nih sekarang. Kebetulan ini lokasi penelitian saya nih Indramayu, jadi saya paham betul kalau internetnya susah karena saya ngerasain itu dulu. Nah terus tadi pertanyaannya sih tentang ini masyarakat adat ini kan hukumnya ya, tentang hukumnya. Ya, tentang hukum dan menghadapi dilema ini ya kegiatan pertambangan yang ekstraktif gitu nih. Gimana tuh mungkin pendapatnya Mas Niko menghadapi kondisi itu gitu untuk masyarakat adat, dan bagaimana sih sebenarnya masyarakat adat itu bisa membangun kekuatannya? Ya mungkin saya mohon izin menanggapi Mas Apres.
Bu Ica. Silakan, Mas. Ya, kalau misalkan kita lihat saat ini ya Mas, sementara ini belum ada payung hukum yang kuat tentang perlindungan masyarakat adat karena rancangan undang-undang masyarakat adat sendiri masih belum goal gitu di DPR. Kemudian apa yang semestinya mungkin ya sebaiknya kita lakukan gitu. Mungkin kita lebih ke apa ya, membangun kekuatan di dalam komunitas itu sendiri gitu. Misalnya saya contohkan di komunitas kami di masyarakat adat Dayak, khususnya di Dayak Benawan ya yang tempat kajian saya. Masyarakat adat juga sangat banyak kan di Indonesia dan masyarakat Dayak juga banyak sub-sukunya lagi gitu. Jadi masyarakat adat Dayak, kemudian masyarakat adat Dayak apa gitu. Jadi Dayaknya tuh banyak sekali ininya, sub-sub sukunya. Jadi setiap sub-suku itu memiliki semacam keunikan dan kekhasan gitu di dalam komunitas mereka dalam menyikapi katakanlah perusahaan-perusahaan ekstraktif yang masuk ke wilayah mereka. Memang lebih banyak di Kalimantan di tempat saya itu perusahaan sawit ya yang sangat-sangat masif dan besar-besaran gitu di Kabupaten Sanggau di Kalbar itu semacam apa ya dilema juga sebenarnya di masyarakat adatnya sendiri bahwa kalau mereka tidak ikut gitu ya tidak ikut dalam artian tidak ikut maunya perusahaan dan pemerintah yang membuka lahan sawit besar-besaran, mereka akan ketinggalan dan terpinggirkan gitu. Mereka sendiri akan menjadi apa ya marginal di komunitas mereka gitu. Jadi udah macam buah si malakama ini gitu. Kalau persoalan hukumnya tadi memang belum ada payung hukum yang kuat dan mengikat gitu, yang melindungi masyarakat adat. Memang ada dalam beberapa waktu itu 2019 di Kabupaten Sanggau itu ada memang perda apa perbub gitu kalau saya tidak salah yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Itu hanya sebatas pengakuan saja gitu, mengakui keberadaan. Dan memang di dalamnya ada perlindungan-perlindungan dan mungkin saja itu apa namanya akses atau apa bentuk respon pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat adat yang ada di dalam daerahnya gitu mungkin. Kalau di Indramayu saya kurang tahu juga apakah ada semacam perda pengakuan masyarakat hukum adat gitu atau belum begitu. Nggak ada tuh Indramayu itu nggak ada adat ya karena Ada tapi orang Sunda itu kan masyarakat adat ya. Iya, tapi kalau mohon maaf, kalau Indramayu itu sebenarnya memang masih Jawa Barat, tapi bahasanya juga bukan bahasa Sunda. Betul. Unik, Indramayu itu unik. Bahasanya Jawa kasar, jadi itu unik. Iya, Cirebon juga hal demikian kan gitu. Tapi ada yang digabung kalau di wilayah disebut tuh disebutnya Ciayu Majakuning, singkatannya tuh Ciayu itu Cirebon Indramayu, Majakuningnya tuh Majaga Kuningan. Jadi sebutnya Ciayu Majakuning. Tapi kalau Majakuning itu masih Sunda ya. Tapi kalau Indramayu Cirebon itu biasanya ya bahasa sini karena memang dulu tuh sejarahnya adalah ada orang yang urban dari Jawa Tengah. Jadi tuh urban ke sini ngebabat hutan, mau mencari apa namanya Sungai Cimanuk. Dulu tuh sejarahnya seperti itu. Panjang sih sejarahnya. Gitu, makanya kan jadi bahasanya sekarang bahasanya Jawa bukan bahasa Sunda. Gitu. Ini ya unik. Oke, makasih Fadil. Nah ini kelihatannya minggu depan nih bakal bisa dijawab lebih lanjut ya tentang masyarakat adat di bahasannya Mas Niko minggu depan. Nah mungkin terima kasih Mas Niko tanggapannya. Nah ini Pak Tommy nih. Pak Tommy kelihatannya yang juga punya pengalaman pasti menarik ya. Silakan nih Pak, bisa di-share ke teman-teman ya terkait dengan masyarakat adat. Pertanyaannya Fadil tadi. Terima kasih Bu Ica ya. Kalau saya sih pengen banyak nanya juga ke Mas Apes sebenarnya. Tapi menanggapi sedikit dari Mas Fadil tadi dengan masyarakat hukum adat memang sudah diceritakan oleh Mas Niko betapa susahnya lah kita membangun untuk pengakuan masyarakat hukum adat aja masih susah dan
dan memang ada kekhawatiran mengenai bahwa jika hutan nanti diserahkan menjadi hutan adat misalkan, itu kan pelepasan atas hutan negara gitu ya, dan nanti full kelola oleh masyarakat, apakah kita bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi ekologis atau tidak. Jadi itu memang masih banyak hal-hal yang diperdebatkan. Nanti kalau hutan nanti menjadi hutan adat, maka sedikit banyak bahwa pemerintah nanti akan melepas sedikit tanggung jawabnya di sana gitu ya, kemudian dikelola oleh masyarakat adat. Tapi penjaminan bahwa masyarakat adat mampu mengelola secara lestari itu pun masih menjadi sedikit pertanyaan sih. Walaupun kita sebenarnya kalau dari penggiat kita optimis, tapi beberapa pihak juga masih meragukan, karena di sekeliling hutan adat yang direncanakan, misalkan itu juga sudah banyak tumbuh perkebunan sawit dan sebagainya, yang nanti takutnya malah kita blunder gitu dalam menjalankan hutan. Saya langsung ke pertanyaan untuk Pak Sapres saja, Bu ya. Silakan Pak. Silakan, Iya, Pak. saya ini agak awam ya mengenai iklim gitu ya, dan ini topik yang sangat menarik gitu. Saya yang langsung ke pertanyaan aja gitu. Kalau yang pertama adalah apakah kita itu sebagai negara cukup transparan Mas ya dalam penetapan target-target itu, dan bagaimana selama ini pelibatan masyarakat gitu ya, baik dari berbagai sektor gitu dalam merumuskan target-target yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Kemudian tadi kan bicara juga mengenai bahwa target kita kalau dengan dukungan internasional itu 41% kalau nggak salah ya. Itu bagaimana sih dalam lanskap global gitu ya, karena Mas Apres kan di HI ya, jadi dalam lanskap global gitu pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini gitu. Jadi dengan dukungan internasional kan seperti kayak, kalau kamu kasih nih bantuan misalkan, aku bisa gini, tapi apakah bagaimana dunia internasional itu dalam meresponnya, karena saya sampai nggak ngerti, karena yang saya tahu yang selama ini didengungkan adalah dukungan Norway ya, yang katanya sampai hari ini juga belum turun gitu ya. Saya nggak tahu leknya di mana, tapi itu komitmen seperti itu, apakah ya saya tahunya sekarang di Norway, tapi yang nggak tahu yang di negara lain gitu, dalam lanskap yang lebih besar itu gambarnya seperti apa. Terus dalam antar sektor nih Mas, antar sektor kan selama ini karena saya bergerak kayak di sumber daya alam ya, saya banyak mengetahui mengenai dari sisi karbon berbasis alam gitu, berbasis lahan lah gitu, yang Avolu gitu. Tapi dari sektor yang lain tuh apakah ada sinerginya gitu. Saya kan tadi kan nyinggung juga tentang B30 nih, kalau B30 itu dari sisi energi terbarukan itu dapat sempat bagus gitu, positif, tapi ternyata di sisi lahan itu juga malah mungkin ada yang merugikan. Jadi bagaimana kebijakan lintas sektor ini diterapkan di Indonesia gitu. Itu dulu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tommy. Kalau melihat bagaimana posisi Indonesia di dunia internasional, tentunya ketika kita melihat Climate Ambition Summit di bulan Desember, itu kalau tidak salah hostnya itu salah satunya pemerintah UK, itu mereka memang mengundang negara-negara yang kira-kira mau meningkatkan ambisi iklimnya. Nah, 75 yang ikut itu mereka menyatakan secara jelas, itu leader-leadernya pada datang untuk menyatakan bahwa kami akan meningkatkan ambisi iklim, salah satunya net zero tahun 2050. Jadi berupaya mengurangi emisi dan meningkatkan kapasitas untuk menyerap karbon supaya nol gitu ya ketika dijumlahkan dan dikurangi. Nah, sayangnya Indonesia tidak hadir. Saya kurang tahu apakah itu emang tidak diundang karena memang tidak meningkatkan ambisinya, atau sudah diundang tapi tidak hadir karena emang Indonesia tidak meningkatkan ambisi iklimnya. Jadi kan kesannya mempermalukan diri sendiri begitu ya, ketika itu Climate Ambition Summit tapi ambisi kita tidak meningkat. Nah, itu adalah salah satu poin bagaimana sih posisi Indonesia di mata internasional, tapi saya rasa Indonesia tetap menyatakan hal yang sama 29% dan 41%, dan mengatakan bahwa kita
ambisiusnya itu tidak harus diukur dengan angka. Saya pernah ikut webinar yang salah satu pejabat menyatakannya seperti itu. Tidak melulu harus diukur dengan angka, tapi dengan aksi konkret kita mencapainya secara nyata. Jadi percuma kita muluk-muluk tapi nggak tercapai. Jadi menurut mereka lebih baik targetnya segitu tapi kita laksanakan. Jadi ibaratnya reasoning yang mereka berikan seperti itu, dan ya itu masih bisa kita debat gitu ya. Kenapa kita tidak mau meningkatkan ambisi iklimnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pendanaan begitu ya. Kalau tidak salah tadi Mas Tommy menanyakan tentang pendanaan yang 41% itu bagaimana. Jadi Indonesia itu bisa mengakses beberapa dana internasional. Salah satunya tadi Mas Tommy sudah menyebutkannya melalui Norway gitu ya, bilateral yang sekarang masih ribut. Indonesia sudah melakukan bagiannya, tapi Norway belum mentransfer uangnya, begitu gampangannya istilahnya seperti itu. Desas-desusnya seperti itu, tapi hal nyatanya bagaimana saya juga kurang tahu mengapa Norway tidak mengirimkan. Tentunya ada alasannya. Dan kita harus cross check juga alasannya apa gitu ya. Jadi harus melihat narasi dari sisi Norway juga. Tapi saya kurang tahu karena saya belum ngulik lebih dalam tentang itu. Tapi selain dengan skema bilateral, Indonesia itu memang dengan skema bilateral itu kita punya banyak kerjasama dengan Norway, kemudian dengan UK, kemudian dengan US, kemudian dengan beberapa dengan Jepang juga ya melalui JICA. Saya rasa banyak akses pendanaan bilateral untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi. Kemudian juga melalui skema multilateral dengan Adaptation Fund misalnya atau GEF. Nah, itu kita bisa mengakses dengan semacam kirim proposal. Kita mau bikin kegiatan mitigasi dan adaptasi seperti ini, nanti dapat pendanaan berapa. Nah, itulah yang coba untuk dikejar Indonesia untuk meningkatkan 41%. Nah, dengan bilang bahwa kita akan meningkatkan sampai 41% itu intinya untuk menarik, ayo dong tambah lagi dana bantuan bilateralnya atau multilateralnya. Intinya seperti itu. Nah, ketika tidak ada bantuan internasional, ya Indonesia akan fokus ngejar yang 29% saja. Jadi gampangannya seperti itu. Kalau tidak ada dana internasional, ya Indonesia tidak akan mencapai 41% itulah. Jadi mungkin nanti itu bisa dipakai juga alasan ketika Norway belum mentransfer ya udah kita ngejar yang 29% saja. Gitu, Mas Tommy. Terus tadi pertanyaan yang kedua itu terkait apa ya Mas Tommy? Saya miss. Yang ketiga tentang yang sektor lain Mas, selain dari sektor Oh iya, Apollo gitu ya. tentang sektoral ya. Nah, itu memang masih PR besar yang kita perlu hadapi terkait tata kelola mitigasi dan adaptasi, karena begini, melihat tata kelolanya itu memang agak unik di Indonesia gitu ya. Jadi focal point atau siapa yang jadi jubir atau istilahnya yang jadi jembatan antara UNFCCC dengan Indonesia itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup KLHK. Sementara kita tahu bahwa KLHK itu adalah kementerian sektoral, fokusnya di lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, sementara ketika kita berbicara perubahan iklim, baik itu mitigasi, adaptasi, itu kan ada di sektor lain juga begitu Mas Tommy. Ada SDM tentunya, kemudian ada pertanian, ada kesehatan, ada kemudian Kemendagri juga ketika kita berbicara bagaimana melibatkan masyarakat di daerah begitu ya. Jadi ada banyak sektornya. Jadi memang ini tantangannya karena yang jadi national focal point itu adalah kementerian sektoral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara harus mengkoordinasi kementerian sektoral yang lain. Nah, apakah ini merupakan tupoksi dari KLHK itu sendiri? Karena dia kan sebenarnya tupoksinya hanya mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, bagaimana apakah kementerian yang levelnya sama, KLHK dengan SDM, dengan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, itu kan levelnya sama. Apakah itu bisa mengkoordinir kementerian yang lain? Itu kan masih
tantangan utamanya di situ. Kalau itu sebenarnya tidak perlu lembaga yang lebih tinggi lagi, kita tidak perlu menciptakan lembaga yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu bisa diserahkan ke kementerian koordinator yang memang punya tugas mengkoordinasi begitu ya. Jadi bukan hanya di KLHK. Kemudian di Bappenas, tapi Bappenas hanya fokus di perencanaan. Jadi apakah fungsi mengkoordinasi itu juga ada di Bappenas? Mungkin kalau mengkoordinasi perencanaan bisa ya di Bappenas, Mas Tommy. Tapi untuk implementasinya kan itu balik lagi ke kementerian masing-masing. Jadi masih tantangannya adalah bagaimana sih menemukan formula yang tepat untuk koordinasi antar kementerian sektor ini, karena yang jadi focal point ini kementerian sektor juga gitu. Kalau dulu itu kita punya namanya Dewan Nasional Perubahan Iklim pas zamannya Pak SBY. Itu saya rasa itu adalah salah satu formula yang mungkin bagus yang bisa diterapkan, tapi kemudian ternyata dilebur ke KLHK di Ditjen PPI. Kalau dulu kan ada DNPI yang punya mandat khusus di bawah presiden langsung. Kalau sekarang nggak ada gitu. Dan tata kelola yang lain yang masih jadi sorotan, misalnya kalau untuk mitigasi itu ada perpresnya, ada RAN GRK, rencana aksi nasional penurunan gas rumah kaca, itu ada perpresnya, itu ada dasar-dasar hukumnya. Sementara untuk yang adaptasi itu belum. Perpres untuk rencana aksi nasional adaptasi itu belum. Jadi semacam di tata kelolanya sendiri itu masih banyak bolong-bolongnya sih. Kalau menurut saya masalah koordinasi itu penting sih Mas. Karena ya emang susah untuk mengkoordinasi sektor lain, sementara yang punya tanggung jawab ini ya kementerian sektor juga gitu. Begitu Mas. Kompleks ya, kompleks banget ini. Mas Tommy gimana nih? Apa ada yang mau ditanggapi lagi? Mungkin satu yang belum ditanggapi tadi Mas, mengenai apakah kita sudah cukup transparan gitu ya dalam ini gitu ya, dalam pengesetan target-target dan monitoring evaluasinya gitu ya sistemnya. Oh iya ya. Apakah kita sudah cukup transparan? Kalau kita tanya ke pemerintah pasti mereka jawab sudah transparan gitu ya. Karena ketika mengeset ambisi itu tentunya pemerintah sudah membuat public consultation gitu. Konsultasi publik, mereka menyampaikan apa komitmen-komitmennya, tetapi seringkali itu sudah jadi dulu baru disosialisasikan gitu loh. Jadi bukan model apa ya, itu belum jadi tapi mau mendengar apa sih masukan-masukan mungkin dari Fadil dengan teman-temannya, itu maunya apa sih, apakah itu ada channel untuk menyampaikan itu selain di public consultation yang itu memang sudah jadi. Jadi sifatnya itu lebih ke sosialisasi daripada memang benar-benar public consultation untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dan tentunya transparansi sudah coba dilakukan oleh pemerintah. Itu tadi saya sempat memperlihatkan itu ya Mas Tommy. Ada yang namanya sistem registri nasional. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang terkait adaptasi dan mitigasi itu kita bisa cek melalui aplikasi sistem registrasi nasional yang itu dikelola oleh KLHK. Jadi KLHK itu mencoba untuk menggandeng semua kementerian. Oke, kalau ada program kegiatan adaptasi atau mitigasi silakan dilaporkan ke kita. Jadi kita bisa tahu nih, atau kita bisa monitor nih Mas Tommy, kegiatan Indonesia tuh sudah ngapain aja sih? Itu sebenarnya sudah bisa. Tetapi sayangnya itu tuh kurang update begitu Mas Tommy. Saya sudah coba cek, saya sudah wawancara, oh ternyata ada kegiatan di Lombok di desa A misalnya. Terus saya cek di sistem registrasi nasional itu, lah kok nggak ada gitu ya. Terus saya juga sudah coba tanya ke orangnya, ini kok nggak dilaporkan misalnya. Oh kita sudah coba laporkan tapi prosesnya lama atau nggak dibalas gitu. Ya jadi balik lagi, platformnya ada, cuman untuk mengupdate itu atau kemudian mengkoordinasi semuanya supaya mau ikut melaporkan itu yang masih sulit Mas Tommy. Jadi untuk transparansi saya rasa sudah ada nilai plusnya begitu ya dengan ada sistem registrasi nasional, tetapi itu masih perlu dikejar lagi lah untuk update-nya, kemudian koordinasinya supaya semuanya bisa kita monitor gitu.
Iya, Mas. Bu Ica, boleh satu lagi nggak Bu Ica? Silakan. Justru ini semakin banyak yang Atau bertanya yang semakin lain? menarik. Silakan. Ini saya mau curhat aja ya sebenarnya. Jadi kalau tahu terkait dengan pemberitaan KLHK yang menutup kegiatan lembaga internasional gitu ya, yang di Sebangau dan Batanggadis gitu, itu yang di Sebangau itu yang dituduh itu adalah lembaga tempat saya bekerja. yang minggu ini masuk Tempo nih kan. Padahal kita nggak mengembangkan, nggak ada proyek karbon, nggak ada apa, dan kita juga bukan lembaga nasional, kami lembaga lokal di Palangkaraya gitu ya. Ini jadi pertanyaan yang mengusik kami gitu ya, dengan banyak, misalnya kita secara kapasitas memang kita belum kuat lah untuk mengetahui masalah-masalah tentang karbon, tentang iklim dan sebagainya. Jadi saya mau sedikit nanya aja ke Mas Presiden. Jadi kalau ini kan pemerintah ini cukup represif ya terhadap inisiatif gitu ya yang terkait dengan proyek-proyek karbon gitu. Kita sebutnya proyek karbon secara umum ya gitu. Bahkan juga ada edaran menteri gitu bahwa pemerintah daerah juga harus menghentikan inisiatif dengan pihak lain atau pihak luar negeri gitu ya. Terus kemudian NGO juga tidak boleh, bahkan perusahaan pun sekarang sudah tidak boleh untuk skema voluntary gitu. Itu yang fakta yang kita hadapi di sekarang. Tapi apa sih dasarnya Mas gitu? Menurut Mas dari sisi ini ya, dari sisi hubungan internasional dan politik sekarang ini seperti kenapa sih, apa hubungannya antara target NDC gitu dengan tindakan KLHK yang menstop semua kegiatan yang berbau proyek karbon gitu. Terima kasih Mas. Ini masih baru ya Mas Tommy ya? Ininya saya juga belum mendengar beritanya, jadi diminta stop gitu. Iya Mas. Jadi jadi itu sebenarnya isu yang digelontorkan oleh KLHK gitu ya. Ada 2 NGO internasional yang bekerja di Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Batanggadis gitu. Batanggadis itu CI, Sebangau itu BNF gitu ya, yang sedang mengerjakan proyek karbon dan itu harus dihentikan gitu. Saya kurang tahu yang CI, tapi yang di kami itu kita memang tidak mengerjakan, tapi kan itu kan berarti ada semacam tindakan dari pemerintah untuk menstop gitu ya gitu. Kalau yang Pemda itu sudah disuratin 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya gitu ya. Kemudian untuk yang perusahaan mungkin 2 bulan lalu juga mungkin ke depan skema voluntary gitu tidak bisa gitu. Apakah katanya sih ada masalah mengenai kebocoran ataupun tidak sinergitas gitu ya antara pencapaian NDC gitu. Saya juga nggak paham sih sebenarnya kalau diminta menjelaskan gitu ya. Tapi itu kenyataannya. Boleh, Mas Tommy boleh izin menambahkan nggak? Silakan Mas Fadil. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin gini, Mas Apes, Mas Tommy dan juga Mbak Ica, mau menambahkan juga terkait yang itu juga jujur sih, sebenarnya saya sempat baca juga tuh yang KLHK memberhentikan tentang proyek karbon ya. Mohon maaf kalau saya basically kesannya juga saya lagi lihat IG juga sama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan nih. Hari ini juga bentrok. Jadi gini, saya tuh sempat baca itu proyeknya itu ada ketidaksesuaian tuh antara misal konstitusinya, kalau saya baca konstitusinya nggak sesuai, jadi proyek-proyeknya ditutup gitu. Proyek-proyeknya sampai ditutup yang ini berlainan gitu, dari KLHK tuh berlainan, nggak sesuai dengan kayak gini, akhirnya menutup kan gitu. Padahal kalau misalkan proyek karbon itu direncanakan itu bisa sih dikendalikan kan, tinggal apa ya, koordinasi yang mungkin kata Mas Apes itu sama kementerian terkait ya. Apalagi kalau kita tahu Kemeninvest itu kayaknya menaungi semuanya gitu. Makanya kan jangan Kemeninvest itu memang banyak banget bagian-bagiannya. Ada dokter iya, sektor lingkungan juga iya, sektor kesehatan iya dan sebagainya, itu banyak banget naungannya. Makanya jangan heran Kemeninvest itu betul-betul kayak pengendalian PPKM aja dari Kemeninvest juga kan gitu. Itu yang akhirnya juga jadi polemik juga kan gitu, karena yang ketidaksesuaian konstitusinya di situ. Saya bingung juga sebenarnya konstitusinya yang di mananya gitu, apakah karena hubungan sama omnibus law atau enggak kan gitu.
Yang voluntary juga sebenarnya saya belum tahu ya. Tapi kalau saya pernah dengar itu kalau dari, mohon maaf, itu dari salah satu dosen yang jadi buzzer itu, itu sempat ingin membuat CSI yang mana itu mengawasi lembaga NGO. Kenapa membuat CSI itu? Karena berlainan khawatirnya ada NGO itu yang melawan negara demokrasi Indonesia. Makanya dibentuk CSI itu, si dosen yang buzzer itu. Ya, inisialnya siapa nggak tahu lah, pasti yang kita nggak asing lagi. Itu yang akhirnya juga kesempatan buat kita ikut NGO aja tuh jadi semakin menakutkan. Apalagi mungkin gini, kesempatan kita buat kerja NGO itu sebenarnya tuh luar biasa banget ya. Apalagi sektor lingkungan. Bahkan saya juga ingin sekali gitu di sektor NGO, meskipun mungkin gaji nggak seberapa, tapi keberkahannya ada ya. Apalagi mungkin sektor kemanusiaan, kita bisa terbang ke Palestina misalnya, bisa terbang ke Syria gitu misalnya, di negara-negara konflik, itu kan jadi kan ada satu nilai lebih kan gitu di situ. Namun ini yang jadi kendalanya juga, yang lagi-lagi itu karena konstitusi bilang-bilang gitu. Makanya kan bilang, kalau jangan heran kalau misalkan bilang, ini kan saya kan selesai konstitusi. Nah, pemerintah bilang selesai konstitusi, itu artinya apa? Artinya ada yang diubah. Misalkan kita ketok palu Omnibus Law, ketok palu Undang-Undang Minerba, dan sebagainya yang berlainan. KPK juga demikian. Jangan heran misalkan mungkin bisa jadi nanti presiden 3 periode juga demikian. Karena saya nurutin apa? Konstitusi. Gitu. Tapi konstitusi isinya pada ngaco, berlainan. Itu sih kalau penjelasan dari saya sih. Mohon maaf kalau saya agak nyelipet gitu. Oke, terima kasih Fadil, Mas Tommy. Iya, saya mau Mas Apres. nyambung juga ya, Mbak Ica. Terima kasih Mas Tommy. Ini mungkin info baru bagi saya ya. Kenapa kok ada aksi voluntari untuk menurunkan emisi atau proyek karbon gitu malah disuruh dihentikan. Sementara itu kan bagus gitu ya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk mencapai target emisinya misalnya, karena ada yang mau membantu nih untuk pengurangan emisi. Nanti saya coba cari info lagi Mas, tapi mungkin kalau saya bisa menduga, tapi saya belum bisa memastikan ini ya. KLHK itu kan sekarang sedang ramenya atau sedang belakangan ini itu membuat itu loh, apa yang disebut peta jalan NDC. Peta jalan NDC untuk mencapai target mitigasi dan peta jalan untuk mencapai adaptasi. Nah, mereka itu punya sektor-sektor khusus dan daerah-daerah khusus untuk mencapai target target penurunan emisi atau target adaptasi itu mereka sudah punya peta jalannya mau ngapain begitu istilahnya. Nah, saya menduga pemerintah itu mau memfokuskan sumber-sumber resource itu untuk ke apa yang jadi kepentingan mereka yang sudah ada di peta jalan itu. Tapi ini baru dugaan saya, Mas Tommy. Nanti saya coba cari tahu lagi, kulik-kulik lagi. Ini kenapa kok ada Pemda misalnya punya inisiatif kok malah disuruh berhenti, ini kan agak aneh begitu ya. Ini mungkin saya masih belum menangkap kenapa bisa disuruh berhenti itu. Tapi saya nanti coba cari info dulu Mas Tommy. Kelihatannya emang ini ya, Terima kasih Mas Apres. menarik ini dari Mas Tommy. Kelihatannya pasca pemerintahan SBY ini kebijakan perubahan iklim di Indonesia itu makin tidak terarah begitu ya mungkin ya Mas Apres ya. Jadi tadi dibubarkan DNPI, kemudian tadi dari yang disebutkan Mas Apres ada beberapa misalnya Indonesia tidak hadir juga dalam sebuah pertemuan. Jadi artinya positioning Indonesia sepertinya enggak menunjukkan serius untuk mengurangi emisinya. Nah, apakah sedemikian bedanya gitu Mas antara kebijakan dulu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi? Nah, itu perlu riset lagi Mbak untuk coba membandingkan dua pemerintahan SBY dan Jokowi ini. Tapi menurut saya memang beberapa kebijakan sih masih saya cukup mempertanyakan itu ketika DNP dibubarkan, misalnya itu kan sudah bagus tapi dibubarkan. Saya coba klarifikasi ke beberapa orang gitu. Banyak yang bilang bahwa
yaitu untuk efisiensi begitu ya. Jadi ada bagusnya juga untuk efisiensi supaya tidak terlalu banyak agensi dan lebih fokus begitu. Mungkin itu salah satu idenya Pak Jokowi ketika itu kan perampingan gitu kan istilahnya kan, perampingan, dan itu dilebur ke KLHK. Ya tidak apa-apa sebenarnya, tetapi yang penting adalah ada tugas yang jelas ketika itu tidak didasari perpres atau tidak disupport dengan regulasi yang mendukung fungsi dari lembaga itu, ya nanti koordinasinya tidak jalan. Jadi PR-nya di situ. Jadi mau dibubarkan nggak apa-apa, tapi tolong disupport dong untuk koordinasi ini supaya lebih baik gimana, tolong dipikirkan, ya nggak apa-apa dilebur gitu. Tapi kalau menurut saya sih memang kalau menurut saya pribadi ya, pendapat pribadi, memang harus ada lembaga khusus untuk mengatur atau mengkoordinasi isu perubahan iklim ini, karena memang betul tadi Mas Tommy sudah meng-highlight ini tuh isu lintas sektoral. Jadi kalau itu hanya diurus oleh satu kementerian sektor saja ya akan kelimpungan juga sih. Dan saya menduga nanti malah kebanyakan yang diurus adalah dari sisi kehutanannya gitu. Sementara kita kan fokus penurunan emisi salah satu yang terbesar juga di energi. Nah, bagaimana sih menggandeng SDM ini supaya mau juga ngikut apa yang diarahkan oleh KLHK, itu kan agak susah juga gitu. Gitu Mbak Ica. Tapi kalau dari sisi internasionalnya memang Pak SBY ketika itu lebih aktif gitu ya. Tetapi lebih aktif karena mau jadi host juga, inisiatif mau jadi host untuk COP di Bali, kemudian ya sering ikut, kemudian yang sangat disayangkan pas pemerintahnya Pak Jokowi yang kemarin kenapa tidak hadir waktu Climate Ambition Summit, cuman itu saja sih sebenarnya. Tapi kemarin pas Climate Adaptation Summit Pak Jokowi juga hadir sih, jadi perlu diapresiasi juga. Tapi ketika itu tidak hadir di Climate Ambition Summit, itu jadi pertanyaan menurut saya. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Tommy, artinya ada fakta empiris bahwa kelihatannya problem mengenai apa tadi karbon ya, tadi proyek karbon itu ada masalah. Nah, ini kebetulan saya pernah baca satu artikel ya, cuma saya ini nggak bisa menampilkan karena saya lupa artikelnya di mana. Tetapi artikel itu menyebutkan REDD, Reduce Emission, Deforestation Degradation, itu katanya gagal diimplementasikan, dan itu merupakan salah satu dari lembaga donor, dalam hal ini Norwegia, tidak memberikan ini pendanaannya lagi. Ini apakah mungkin Mas Apres ataupun Mas Tommy punya punya informasi mengenai itu? Apakah betul kita memang pernah mengalami itu ya, kegagalan, sehingga itu juga yang membuat negara donor tuh jadi kehilangan kepercayaan kepada Indonesia? Sorry, yang apa Mbak Ica yang tadi REDD? yang kegagalan itu yang di khusus di REDD begitu ya? Iya, jadi REDD ini kan kalaupun dari KLHK ini kan mengklaimnya berhasil gitu. Nah, tetapi klaim keberhasilan itu lagi-lagi tidak terukur gitu. Maksudnya keberhasilannya itu dari sektor mana, berapa persen gitu. Ada presentasinya itu tidak menunjukkan itu. Nah, sementara REDD itu kan sudah inisiatif waktu yang Bali Roadmap itu ya, yang di masa pemerintahan SBY. Nah, apakah itu kebetulan aja sih, saya juga tidak meneliti lebih lanjut ya, cuman waktu itu baca sekilas. Apakah mungkin itu juga salah satu komponen yang menyebabkan negara donor juga menjadi kehilangan kepercayaan. Tetapi kalau Norwegia betul sebagai negara donor ini ya, mereka sangat konsisten ya. Salah satunya tahun 2016-2017 itu Kedubes Norwegia itu memberikan pendanaan bagi lembaga pers Dr. Sutomo untuk memberikan training kepada jurnalis di seluruh Indonesia. Jadi waktu lembaga pers Dr. Sutomo itu memberikan satu pertemuan ya ke beberapa kota gitu. Jadi dalam 3 hari pelatihan kepada teman-teman wartawan, dan teman-teman wartawan itu diminta untuk menulis artikel tentang perubahan iklim. Waktu itu saya salah satunya menjadi mentor dalam proyek tersebut. Jadi sudah ada konsistensi sih kalau dari Norwegianya. Nah, tapi yang itu yang tadi saya baca tentang REDD, apakah mungkin ya itu REDD itu mungkin ya tolak ukur yang memang kembali lagi
itu bukan menjadi kajian saya atau mungkin bukan Mas Apres, tapi saya pikir mungkin ini juga menarik juga ya, bisa kita bahas lebih lanjut gitu. Iya, Mbak. Kalau RIDD saya kurang mengikuti sih, Mbak. Karena isunya sangat spesifik gitu ya, Iya tapi betul, spesifik ke ya. hutan ya. Nah ini mungkin Mas Tommy nih, apakah mungkin ada pengalaman seperti itu yang informasi tadi gitu, yang bisa diklarifikasi mungkin saya yang pemahaman saya nggak terlalu dalam juga tentang itu. Saya juga nggak tahu banyak pengalaman juga sih Mbak mengenai LDD ya, tapi saya punya pengalaman untuk dulu waktu masa di Kalimantan Tengah gitu ya, saya pernah ikut dalam persiapan untuk yang proyek yang KFCP gitu ya, Kalimantan Forest and Climate itu didanai oleh USAID Australia gitu ya. Sebenarnya memang juga banyak yang saya tidak sampai selesai di proyek itu gitu. Kemudian itu memang saat itu banyak diklaim sebagai kegagalan, banyak yang kritik, banyak yang meragukan gitu ya klaim-klaim yang dilakukan oleh teman-teman di proyek tersebut gitu. Dan tapi saya juga kurang jelas apakah itu ada korelasinya dengan secara nasional di LDD, karena kan juga dulu LDD emang isu seksi di mana-mana mungkin 2010 2011 gitu ya, di tahun-tahun itu gitu ya. Kemudian terus ada BPRED, kemudian BPRED-nya tiba-tiba menghilang juga. Jadi memang secara umum sih LDD itu belum diterima secara nasional maupun global juga belum sebenarnya gitu ya. Adanya kan semacam pilot project yang sudah berjalan gitu ya, di Indonesia juga beberapa pilot project berjalan, tapi kemudian banyak juga kritik yang dilontarkan ke project-project tersebut, terus sampai kan sekarang juga dalam, kalau nggak salah, skema payment mengenai LDD aja metodenya itu belum ada dan mungkin belum bisa diterima gitu ya. Jadi itu yang menjadi kendala saat ini sih, masalah, kalau saya sih masih berkutat masalah metodologi gitu. Bagaimana LDD dan kemudian ada LDD plus lah gitu. Banyak perkembangannya gitu ya. Gitu. Itu aja sih Bu. Saya. Terima kasih nih Pak Tommy. Menarik, memang RIDD ada RIDD plus. Jadi ini juga belum beres, tapi tahun betul itu pasca Bali Roadmap itu ramai di Indonesia. Nah berarti ini ada kesinambungan kebijakan. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang dipresentasikan oleh Mas Apres, berarti kan ini masih serius ya problemnya, bahwa kebijakan perubahan iklim kita ini belum menunjukkan itikat untuk mengurangi emisi. Contohnya tadi yang Mas Apres sebutkan ada tingkat absorpsi ya, misalnya bagaimana untuk mengurangi laju emisi, ada absorpsi, salah satunya penanaman mangrove misalnya. Nah, kalau yang dari amatan Mas Apres itu ada ini nggak sih? Ada ukurannya atau ada standarnya nggak tuh Mas? Bahwa kita tuh harus mengabsorpsi sekian persen, kebutuhan kita bagaimana itu, apakah ada data dari pemerintah kita nggak yang transparan? Tadi yang kalau dikatakan oleh Mas Tommy, transparansi itu ada nggak sih sebenarnya kalau dari amatan Mas Apres? Kalau transparansi terkait berapa emisi yang kita keluarkan itu kita memang bisa dapat ya Mbak ya. Mungkin saya kurang tahu. Kayak KLHK pastinya KLHK pastinya publish data itu, kemudian BPS juga publish data itu. Kemudian tetapi yang masih jadi tantangan adalah bagaimana menghitung kapasitas kita mengabsorpsi itu sih Mbak. Jadi ketika kita mengeluarkan emisi sekian, itu kita punya kapasitas menyerap berapa, itu yang kalkulasinya mungkin agak rumit begitu ya. Misalnya kalau ada hutan mangrove berapa ribu hektar itu bisa menyerap berapa, mungkin itu sudah ada hitung-hitungannya, tapi ya karena saya orang sosial jadi masih belum ada bayangan begitu ya untuk menghitung itu caranya bagaimana. Tapi itu seharusnya bisa dihitung sih Mbak. Jadi kapasitas kita mengabsorpsi emisi gas emisi rumah kaca itu berapa, itu bisa kita hitung. Dan saya rasa sih di beberapa pidatonya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, itu sempat ada target juga penanaman mangrove berapa ribu hektar lagi dengan target 2024 atau berapa, saya agak lupa targetnya. Saya rasa itu adalah janji yang kemudian kita harus cek apakah betul
sekian atau mungkin lebih? Kalau lebih kan bagus gitu ya, tapi apakah kurang? Mungkin itu yang perlu kita cek lagi. Tapi kalau data misalnya jumlah mangrove berapa, mungkin kita masih bisa dapat sih, Mbak. Saya rasa Tapi bisa didapat di kapasitas. BPS atau di KLHK. Ini menarik nih, tadi Mas Apres mengatakan kapasitas yang terukur. Kelihatannya kalau kapasitas terukur berarti ada kaitannya dengan adaptasi. Tadi yang presentasi Mas Apres terakhir itu ada mitigasi, ada adaptasi ya. Yang mengenai adaptasi kelihatannya betul ya, kita ada satu kebijakan yang lompat gitu, lupa bahwa ada kelompok masyarakat yang tergantung penghidupannya pada sumber daya alam, misalnya seperti petani, nelayan, peladang. Itu pemerintah belum memberikan belum memberikan itu. Sementara proyek iklim itu juga walaupun dikatakan oleh KLHK sebagai keberhasilan, tetapi itu kan keberhasilan yang istilahnya champion ya, tidak bisa diadopsi untuk ke seluruh tempat di Indonesia gitu. Nah, kalau melihat tadi kita masih banyak pekerjaan rumah tangga di kebijakan perubahan iklim ya. Permasalahan kita tuh berarti kebijakan ini belum menunjukkan kita ambisius. Sementara narasi-narasi di global itu menunjukkan zero emission, bukan zero deforestation ya, zero emission, tetapi kemudian implementasinya zero deforestation. Nah, kalau Mas Apres sendiri optimis nggak sih Indonesia tuh bisa menggaungkan atau mencapai zero emission itu? Nah, kalau saya sih pengennya optimis gitu ya Mbak ya, karena mulai ada perubahan nih dari 2070, kemudian diubah jadi 2060 or sooner gitu kan. Berarti kan bisa lebih cepat dari 2060. Berarti pemerintah ini masih masih memberikan peluang untuk 2050 berarti kalau bilang 2060 atau lebih cepat gitu kan Mbak. Jadi saya masih melihatnya optimis, tapi keoptimisan saya ini perlu juga diyakinkan lagi gitu ya. Karena kita sebagai masyarakat kan perlu diyakinkan bahwa ini kita ambisius, pemerintah kan selalu bilangnya begitu. Tapi masyarakat juga perlu diyakinkan target 2060 or sooner itu berarti perlu diimbangi juga dengan strategi yang jelas ya. Kapan sih kita mau phasing out dari batu bara gitu? Apakah setelah 2030 kita stop tidak akan pakai karena bilangnya peak emission-nya 2030. Tapi ternyata 2050 komposisi batu bara masih 25%. Jadi apakah itu bisa digenjot lagi, diturunkan lagi, dan target energi baru terbarukannya ditingkatkan lagi gitu. Kalau itu bisa sih ya saya optimis, Mbak. Cuman kalau sekarang sih kalau melihat NDC terbaru, kemudian LTS yang sudah disubmit bahwa Indonesia mengejar peak emission 2030, kemudian 2050 masih batu baranya 25% komposisinya, ya agak kurang optimis jadinya. Jadi masih perlu diubah lagi sih atau diupdate lagi menurut saya NDC. Masih ada Jadi kesempatan untuk mengubah itu sih harusnya. kita masih ada kesempatan. Nah, ini kebetulan nih, di sini ada Pak Sabudin Palabi. Ini beliau dari KLHK. Mungkin Pak Sabudin ada bisa share nih Pak. Dari tadi ketidaktahuan saya, Mas Apres, Mas Tommy. Mungkin di KLHK sendiri gimana sih Pak Sabudin? Kalau boleh share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat Bu, tadi Nggak apa-apa Pak. Silakan. baru Terima selesai kasih Pak sudah ada berkenan kegiatan bergabung. kantor juga. Saya tadi kurang tidak mengikuti dari awal, dan juga kalau berbicara terkait iklim, kebetulan saya sendiri belum menangani itu sampai saat ini, karena sekarang ini saya masih di kegiatannya lebih kepada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cuma sedikit saja barangkali ya Pak, saya juga masih pemahamannya masih sedikit, masih kurang terkait emisi tadi. Setahu saya, pemahaman saya, data emisi itu ada, kebetulan di kita itu ada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Nah di situ juga bisa didapatkan kalau data statistik terkait indeks kualitas udara dan sebagainya. Kemudian terkait penyerapan emisi itu ya, kalau nggak salah tadi Tentang infonya karbon ya. ya, tentang karbon. Itu kebetulan waktu S2 saya juga sama di tempatnya Bu Ica, S3 sekarang di PESMIL.
Nah, saya waktu itu meneliti juga tentang penyerapan karbon, tapi bukan di mangrove, di lamun. Jadi memang ada ada Pak hitungan-hitungannya untuk apa namanya seberapa jauh sih satu apa namanya satu misalnya satu batang pohon mangrove itu bisa menyerap karbon berapa gitu. Tetapi kalau dari hasil penelitian yang didapatkan itu sebelum-sebelumnya bahwa dibandingkan dengan jenis yang lainnya justru ekosistem lamun yang mungkin tidak dianggap sebagai apa namanya yang baik untuk perubahan iklim gitu justru lebih tinggi dalam penyerapan karbon gitu. Ada hitungan-hitungan sendirinya sebenarnya itu Bu. Nah, sampai saat ini kalau di kita juga terkait apa namanya kebijakan-kebijakan dalam rangka apa namanya rehabilitasi supaya terkait sama tadi untuk isu-isu perubahan iklim juga ada salah satu unit kita ada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut itu konsennya ke sana. Jadi bagaimana memulihkan terumbu karang, mangrove, kemudian padang lamun, dan pemerintah sekarang itu banyak lebih fokus lagi ke mangrove itu sendiri dengan ditambahkannya salah satu tupoksi dari gambut. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa sekarang kan ada Badan Restorasi Gambut sejak Pak Jokowi apa namanya menjadi presiden. Nah, itu fokus juga ke sana tadi lebih ke arah perubahan iklim karena memang banyak terjadi kerusakan-kerusakan gambut dan itu menjadi concern dari negara-negara lain yang ada di apa namanya di negara lain. Nah, termasuk setahun ini seingat saya itu ditambah tusinya jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Jadi lebih apa namanya lebih difokuskan lagi untuk supaya mangrove ini bisa apa namanya direhabilitasi terkait tadi karena kemampuannya bisa menyerap emisi, menyerap karbon gitu. Kalau untuk data-data saya pikir itu sekarang terbuka ya. Jadi bisa dicek di websitenya KLHK juga ada statistik yang kita sampaikan juga ada. Kemudian apa-apa saja yang sudah dilakukan karena di KLHK itu kan gemuk ya birokrasinya jadi banyak apa namanya bidang-bidang yang sebenarnya mengarah ke satu isu tadi isu perubahan iklim. Walaupun tadi sempat saya sedikit mendengarkan statement dari Pak Stanislaus, maaf kalau salah ngomong, bahwa dengan terbentuknya KLHK ini justru malah dikhawatirkan isu-isu kalau nggak salah ya seperti itu tadi ya isu-isu kehutanannya lebih dikedepankan dibandingkan lingkungan. Sekilas sih memang kita juga di dalam ya maafin mungkin dari report saja awal-awal kan ada dua apa namanya dua departemen yang berbeda ya tadinya sebelum ini digabung menjadi satu. Ya memang tupoksinya itu sebenarnya jauh sekali karena yang satu mengurusi hutan. Nah, ini menurut saya saya masih baru juga di situ baru 5 tahunan dan yang satu ini mengurus lingkungan. Mengurus lingkungan itu segala sampah segala macam kan apa namanya diurus gitu tupoksinya dan itu sangat jauh dari apa namanya tupoksi dari Kementerian Kehutanan sebelumnya. Tapi kemudian itu coba dikawinkan selama 5 tahun apa namanya kepemimpinan Pak Jokowi ini dan itu beberapa unit organisasi akhirnya apa namanya yang saling berkaitan itu digabungkan gitu termasuk di kita itu di samping unsur lingkungannya juga dari kehutanan misalnya akses lahan apa namanya kerusakan lahan kerusakan hutan itu juga ada termasuk yang paling besar itu gambut yang tadinya itu hanya kecil sekarang lebih apa namanya lebih besar lagi skalanya kira-kira mungkin begitu Bu Ica. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak masukannya. Artinya justru ini dialog ini menarik ya karena ternyata kita jadi tahu bahwa ternyata di KLHK punya problem kelembagaan ya. Jadi apa produk apa sih pergantian pemerintahan ya, pergantian rezim akhirnya masalah-masalah yang ada belum terselesaikan. Jadi kemudian harus ada apa adaptasi dengan cara baru begitu ya di pemerintahan. Dan kemudian tadi permasalahan data dan segala macamnya. Saya pikir memang ini jadi ruang yang penting untuk sama-sama kita memahami bahwa situasinya memang kompleks sedemikian, baik itu situasi di kelembagaan di pemerintah maupun situasi di masyarakat dan kebijakan itu tadi yang tadi disampaikan Mas Apres juga itu cukup kompleks permasalahannya. Tetapi memang tadi menarik bicara tentang gambut, kebetulan 2 minggu lagi di hari Jumat ini juga kita akan kehadiran Noyara Rahmasari ini juga peneliti pengkaji tentang isu gambut. Tulisannya banyak bisa dilihat di Google tulisan-tulisan penelitiannya. Jadi memang ini sangat terkait karena minggu depan tentang masyarakat adat, minggu depannya lagi tentang gambut. Terima kasih Pak Sabudin atas komentarnya dan ini jadi menambah ini ya
perbendaharaan informasi di sehari-hari ini. Nah, Ya. tetapi kembali ke Mas Apres, ini kan Mas berarti kan ada problem kebijakan, terus ada problem kelembagaan ya. Jadi belum kita menghadapi dengan ancaman perubahan iklim yang udah semakin nyata gitu ya, semakin real. Nah, tadi di presentasi Mas Apres yang terakhir itu ada tentang kita bisa sebagai kelompok masyarakat mendorong supaya ini menjadi kebijakan yang strategis kepada pemerintah. Nah, posisi kita sebagai aktor non negara dalam hal ini masyarakat begitu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendorong bahwa isu ini menjadi kebijakan yang strategis yang mendapatkan prioritas begitu? Ya, baik, Mbak Ica, terima kasih. Nah, ini salah satu tugas berat mungkin ya, karena isu perubahan iklim ini bukan isu utama yang jadi perhatian masyarakat di Indonesia khususnya. Kalau kita berbicara di negara maju, mungkin mereka bisa berpikir, bisa fokus ke isu lain karena secara ekonomi gitu mereka sudah mapan gitu, jadi bisa memikirkan isu-isu yang lain. Nah, ini tugasnya adalah bagaimana membuat isu perubahan iklim ini jadi isu yang jadi perhatian seluruh masyarakat, ya. Bagaimana membuat jadi strategi yang boleh dipikirkan bagaimana membuat ini sebagai isu yang penting. Makanya sih beberapa teman-teman di gerakan aksi iklim gitu ya, itu menuntut pemerintah untuk mendeklarasikan darurat iklim atau krisis iklim. Nah, ketika narasi darurat atau krisis ini sudah disampaikan oleh pemerintah, tentunya masyarakat diharapkan akan memahami ini, oh ini kita sedang dalam kondisi krisis nih. Oleh karena itu secara individual pun kita harus mencoba untuk mengubah gaya hidup. Nah, itu sih yang penting, bagaimana mengubah gaya hidup, tidak pakai tas plastik, pakai tas belanja sendiri. Kemudian kalau misalnya dekat ya jalan kaki, naik transportasi umum atau pakai sepeda. Jadi hal-hal yang sederhana itu bisa didorong oleh pemerintah ketika pemerintah, kemudian aktor non negara seperti NGO itu bisa menyebarluaskan pemahaman bahwa kita itu sedang kondisi krisis loh, dan kita perlu mengubah gaya hidup jadi tidak hanya pemerintah yang harus melakukan sesuatu, tapi individunya, level perusahaan itu juga harus melakukan hal yang serupa. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan atau bisa mengurangi emisi dari level perusahaan itu sendiri, misalnya mengganti peralatan yang mungkin sudah lama diganti dengan yang baru supaya itu lebih konsumsi energinya lebih sedikit. Jadi hal semacam itu perlu disosialisasikan begitu Mbak Ica. Tetapi balik lagi, kalau bicara dana sosialisasi itu kan butuh dana lagi. Kalau pemerintah melakukannya sendiri ya mereka dananya terbatas. Makanya kita juga perlu ikut aktif dalam diskursus perubahan iklim ini juga ya, bagaimana membuat isu ini jadi dilihat oleh masyarakat. Begitu sih Mbak, saya rasa ya. Dari postingan sosial media kita itu juga bisa bisa mengedukasi masyarakat luas lah, gitu Mbak. Oke Mas, ini sebagai penutup sebelum mengakhiri, ini kan tadi Mas Apres mengungkapkan satu kata ya yang cukup nanjok ya, yaitu krisis gitu. Masalahnya persepsi krisis ini berbeda antara pembuat kebijakan, masyarakat yang kelihatannya kita memang belum menganggap ini sebuah krisis gitu. Maka akhirnya kita business as usual, kita berjalan seperti biasa begitu. Nah, sementara kalau saya tadi ikut obrolan teman-teman muda seperti tadi Fadil ya, teman-teman yang seumuran Fadil ini kan mengenai perubahan iklim ini udah jadi isu yang sangat keras ya. Jadi artinya mereka hidup dalam krisis sehingga buat mereka problem ini tuh nggak bisa dibiarkan. Maka mereka tetap mendorong supaya krisis iklim ini nyaring terdengar gitu di kalangan pembuat kebijakan. Nah, yang terakhir ini menurut Mas Apres dari tadi rangkaian bagaimana kebijakan perubahan iklim Indonesia ini belum ambisius, terus kemudian kita menghadapi berbagai macam permasalahan kompleks. Ada nggak sih Mas yang bisa kita lakukan aktor non negara dengan bagaimana isu ini terus disuarakan terus-menerus hingga kemudian minimal lah bisa mengganggu pembuat kebijakan, sehingga tadi yang Mas Apres sudah sampaikan dari kebijakan 2070 bisa jadi maju ya ke 2060. Nah itu gimana nih Mas? Silahkan. Wah, kalau bagaimananya mungkin sama ya Mbak ya, seperti yang saya sampaikan tadi.
mungkin teman-teman yang mungkin menonton ini nanti atau teman-teman yang hadir mungkin bisa mulai mengajak teman-temannya lah untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kemudian saya rasa sih untuk yang teman-teman muda, karena memang menurut survei itu memang teman-teman muda yang lebih peduli terhadap isu perubahan iklim ini, karena ini menyangkut masa depan mereka begitu ya. Mungkin ketika mereka sudah dewasa atau tua nanti mungkin dampak perubahan iklim akan semakin bisa dirasakan lebih lagi. Makanya mungkin bisa kita support gerakan-gerakan aksi iklim yang sudah dilakukan oleh masyarakat karena sekarang sedang PPKM atau tidak bisa turun ke jalan, ya kita support secara online lah. Jadi bikin hashtag krisis iklim di Twitter atau Instagram itu bisa apa ya, orang lihat Twitter bisa cek, oh apa ini krisis iklim, bisa baca gitu. Tapi sayangnya memang itu belum jadi trending topik begitu sih Mbak Ica. Jadi bagaimana membuat isu perubahan iklim ini jadi trending topik itu PR kita bersama nih. Baik pemerintah, NGO, akademisi atau kita sebagai individual. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Apres atas paparannya yang menarik di hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Tommy ya, tadi ya banyak memberikan pengetahuan terbaru, kemudian Mas Niko juga, kehadiran Fadil juga cukup memberikan warna, Fadil memberikan insight yang baru juga. Kemudian Pak Sahbudin juga terima kasih juga memberikan warna baru. Intinya di sini jadi ada sudah lengkap ya komposisi masyarakat sipil, akademisi, dari aparatur yang sama-sama kita bisa berkomunikasi supaya isu perubahan iklim ini tetap menjadi isu yang bisa disuarakan terus-menerus. Sekali lagi terima kasih banyak pada Mas Apres atas waktunya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berkenan mengikuti webinar Pojok Sosial Ekologi. Insya Allah kita ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama dengan tema berikutnya yang disampaikan oleh Mas Nikodemus Niko mengenai ancaman penghancuran penghidupan bagi masyarakat adat. Terima kasih banyak. Saya tutup hingga di sini. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu Yo, Ica. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih.